Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, firman Tuhan menjelaskan kepada kita demikian. Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu kemudian kita lompat pada ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita antara keinginan daging dengan keinginan roh. Keinginan daging akan membawa kita kepada kebinasaan di dalam penghukuman yang kekal, tetapi keinginan roh akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita hidup di dalam daging. Kita hidup di dalam keinginan-keinginan jasmani kita, yang seringkali saudara-saudara membawa kita jauh dari Tuhan, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Allah. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita satu jalan, solusi, agar kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan adalah disebutkan hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Lalu dikatakan ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus dipimpin, mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah dari waktu ke waktu. Saudara, dalam pengalaman bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, satu hal yang mereka alami adalah mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah gurun, padang gurun yang gersang, yang pada waktu panas, panasnya luar biasa, yang pada waktu malam dinginnya luar biasa. Tetapi ketika tiang awan dan tiang api itu turun menaungi mereka, maka pada waktu siang hari, walaupun di luar ada begitu teriknya panas, mereka tetap merasa nyaman. Mereka merasa teduh karena ada tiang awan. Pada waktu malam hari, ketika di luar suhu begitu dingin, mereka tetap merasa hangat, saudara-saudara, karena ada tiang api di atas mereka yang menghangatkan mereka. Saudara-saudara, pengalaman bangsa Israel, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan berhenti, mereka pun berhenti. Mereka berkemah di situ. Ketika tiang awan atau tiang api itu berjalan, mereka pun ikut membongkar kemah mereka, dan mereka juga berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Hidup kita pun harus seperti itu. Kita tidak tahu, saudara-saudara, kita tidak tahu kapan kita harus berhenti. Seringkali ego kita, saudara-saudara, seringkali nafsu kita ingin terus berjalan, padahal saatnya Tuhan ingin kita berhenti sejenak. Mungkin seperti itu. Tetapi ketika kita mau dipimpin oleh tiang awan dan tiang api itu, yaitu pimpinan dari Roh Kudus, saudara-saudara, kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang bagaikan gurun pasir yang begitu berbahaya. Kita tidak kenal situasi yang ada di depan kita. Kita tidak tahu situasi seperti apa yang sedang kita hadapi di depan kita. Tetapi ketika tiang awan dan tiang api itu menuntun kita, saudara-saudara, dia membawa kita dalam perjalanan yang paling aman bagi kita. Dia membuat semua musuh-musuh menjadi takut
Hanya dengan melihat tiang awan dan tiang api itu, semua musuh-musuh menjadi takut, menjadi melarikan diri, menjauhkan diri dari kita. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan yang akan menuntun kita dari satu kebaikan kepada kebaikan, dari satu kemurahan kepada kemurahan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Asalkan satu hal, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang bagaikan tiang awan dan tiang api yang memimpin perjalanan bangsa Israel. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.